Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Di dalam berbuka puasa ada sejumlah sunnah. Di antaranya disunnahkan kita segera berbuka puasa. Maksudnya kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan lagi ditunda-tunda. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah jemaah sekalian, hadis ini mengandung peringatan. Kalau kita tidak menyegerakan berbuka puasa, maka akan hilang kebaikan dalam hidup kita. Kenapa hilang kebaikan dalam hidup kita? Karena tidak ittiba, tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Kebaikan hidup kita adalah dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian, peringatan yang terkandung dalam hadis ini. Kita hidup ini menjadi baik kalau kita meneladani beliau. Jadi jangan tunda-tunda berbuka puasa. Kalau sudah masuk, segera berbuka. Adapun orang-orang Yahudi dan diikuti oleh orang-orang Syiah, mereka suka menunda-nunda waktu berbuka puasa. Alasannya katanya untuk berhati-hati. Maka jemaah sekalian, tadi sudah kita ingatkan juga, berhati-hati itu harus mengikuti syariat. Nggak boleh diserahkan kepada perasaan kita, tapi mengikuti syariat. Kemudian apa menu yang disunahkan untuk makan berbuka puasa? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata Anas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ay yusalliyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma muda. Kurma yang masih muda sebelum beliau melakukan salat, yaitu salat maghrib. Fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka kurma matang, kurma yang sudah matang. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Inilah jemaah sekalian menu yang disunahkan ketika berbuka. Pertama kurma, kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, kurma matang. Kalau nggak ada kurma, maka minum beberapa teguk air. Dan tidak tepat pendapat sebagian orang, mereka mengatakan kalau nggak ada kurma, makan yang manis-manis. Itu tidak benar, tidak ada dalilnya. Kalau nggak ada kurma, maka air. Setelah itu mau makan apa saja tidak masalah. Tidak masalah. Namun tentunya kita jangan terlalu kenyang ketika makan, sehingga membuat kita sulit beribadah, mengantuk ketika beribadah, dan bahkan mungkin terlambat sholatnya, gara-gara berbuka menjadi ajang balas dendam. Maka terlambatlah sholat maghrib. Ketika sholat pun sudah kekenyangan, nggak khusyuk, bahkan mengantuk. Terutama nanti ketika sholat tarwih, karena tadi berbuka makan banyak sekali, jadinya mengantuk. Jadi setelah makan ini, mau makan apa saja yang lain tidak masalah. Tapi hendaklah ini yang jadi menu ketika pertama kita makan waktu berbuka. Iya. Ada pula yang mengatakan kalau nggak ada korma, minum air yang belum tersentuh api. Ini juga tidak ada dalil yang kami ketahui. Maka air putih tidak masalah, sudah dimasak atau belum dimasak. Tentu dimasak lebih bagus lagi dari segi kesehatan. Jadi tidak harus dimasak dulu. Wallahu alam. Kemudian terkait doa berbuka puasa, tadi sudah kita sebutkan, boleh berdoa dengan doa-doa umum menjelang berbuka puasa, memperbanyak doa. Tidak ada doa khusus, dan jangan lupa doa makan.